agak berat, goyang-goyang. Saya takut guling atau gimana ya, atau ada yang jatuh. Ini harta karun orang. Pagi hari di pasar tradisional Keputaran, salah satu pusat grosir sayur mayur di Surabaya, sudah ramai dengan berbagai aktivitas warga. Di pasar ini, mulai dari tengkulak hingga pengecer datang untuk membeli aneka sayuran dengan harga grosir. Termasuk salah seorang perempuan pedagang di pasar keliling yang saya temani dalam segmen Sehari Menjadi kali ini. Ratna, sudah 15 tahun ia berkeliling menjajakan sayur di jalanan kota Surabaya. Menggantikan pekerjaannya selama 1 hari, ya pastinya tidak mudah. Nggak usah keren. Petok lemak. 7,5. 500. Oh ya, 7.500. 1 kilo 7.500. Tidak cuma wortel dan tomat, masih banyak buruan Ratna di pasar untuk melengkapi dagangan. Eits, taruh dulu ya belanjaan di keranjang, jangan khawatir, aman kok. Kalau yang udah langganan, tak 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 belanjanya cepet. Ini nyari dulu. Pasar Keputaran sudah buka sejak pukul 1 dini hari. Beruntung tadi malam tidak turun hujan, sehingga pasar tidak terlalu licin. Tapi tetap harus hati-hati ya. Loh mas, 15. kasih diskon, kasih diskon. Tidak hanya saya yang menawar, penjual juga harus menguasai ilmu negosiasi. Apalagi jika sayuran telah diambil tengkulak besar dan stoknya sedikit. Nanti habis ini ambil ikan cuma sedikit. Jadi kan ada sisa kemarin yang saya taruh di kulkas. Cuma bukan kulkas saya loh. Nitip. Karena mbak nggak ada kulkas ya? Nggak punya. Akhirnya sesi berburu berbagai barang dagangan sudah selesai. Sekarang waktunya menjajakan sayur ke kompleks perumahan dan titik kumpul warga. Jadi supaya bisa ngikutin kemana keliling belanjaannya, saya juga harus pakai motor. Hanya mengikuti saja rasanya kurang. Saya harus lebih total. Saya coba mengendarai motor dengan keranjang belanjaan yang pastinya berat. Harus dipegangin gini ya? Berat loh soalnya belum pernah. Berat. Oke. Ini 0 kan? Nol. Posisinya 0 ya. Mbaknya dulu, saya ngikutin. Nggak tahu rutenya. Pelan-pelan saja. Iya. Hari ini saya dibikin nyaman. Oh. Sorry. Sepertinya Ratna tampak cemas. Mungkin ia khawatir motor dan barang dagangannya di tangan orang yang tidak berpengalaman. Ini masih lurus ya mbak? Saya pun tegang karena tidak biasa membawa barang banyak di atas motor. Ini agak berat, goyang-goyang. Saya takut guling atau gimana ya, atau ada yang jatuh. Ini harta karun orang. Sambil mencoba menjaga keseimbangan, sesekali saya menoleh ke belakang karena khawatir ada barang yang jatuh. Sebelum tiba di titik penjualan pertama, kami mampir dulu ke salah satu toko untuk mengambil daging ayam dan ikan. Maklum, Ratna tidak punya kulkas sehingga ikan yang belum terjual dititipkan di tetangga. Di titik kumpul ini ternyata ada lebih dari 1 pedagang keliling, kebanyakan laki-laki. Di sini biasanya pedagang keliling merapikan dagangan. Yang menarik, ternyata pedagang kerap bertukar barang dagangan untuk saling melengkapi bawaan masing-masing. Monggo sayure. Iki. Nah, kalau sudah masuk kompleks perumahan, harus siap dipanggil pembeli sewaktu-waktu. Kangkung, kangkung.
Yang agak sulit bagi saya harus memastikan penyangga motor di posisi aman sehingga motor tidak roboh. Yang belum sayurnya. Sayur. Sayur ikan segar bumbu dapur. Sayurnya. Monggo, ambil aja semua, Bu. Nah, ini biasa kok cuma gratis. Brokoli. Masih segar tadi. Tambah. Kenapa nggak diambil sekalian? Tinggal ini toh. Masa disisain satu? Merayu. Ya, keahlian merayu juga dibutuhkan agar dagangan cepat habis. Naik nggak ini harganya, Bu? Aduh, semuanya naik. Apa aja naik, cuma hujan yang turun. Ratna bersyukur di masa sulit seperti saat ini ia masih memiliki pelanggan setia. Ada 3 kompleks perumahan yang kerap ia sambangi. Meski sesekali ada pembeli yang libur, dalam satu kompleks masih ada minimal 3 orang pembeli. Tidak hanya harus mencari pelanggan, kadang masalah teknis juga muncul. Misalnya motor susah dinyalakan seperti ini nih. Berat juga menjadi penjual sayur keliling. Berangkat. Mata mulai berat karena ngantuk dan tubuh bermandi peluh. Tak terasa sudah 3 jam saya berkeliling. Ya, COVID-19 memang berdampak pada semua sektor. Ratna pun tak luput dari akibatnya. Dulu dalam sehari biasanya dia mampu mengantongi 600 hingga 700 ribu rupiah. Namun saat ini mendapatkan uang 300 ribu rupiah saja sudah bagus. Sejak waktu itu ikut Laruso, Prismon, akhirnya saya mikirnya sempat kerja di Pasar Turi. Cuma saya pikir kok berat banget ya waktunya dari pagi sampai sore, kadang jam 6. Hampir setengah 7 nyampe rumah. Akhirnya saya putar otak, apa yang kerjaan yang maksudnya saya enggak terikat terus begitu. Jadi saya juga sewaktu-waktu ada keperluan di rumah saya bisa langsung cabut pulang. Tidak hanya dagangan yang tak habis, Ratna juga harus waspada dengan kondisi jalanan yang kerap tidak ramah. Ya, meski sulit, penjual sayur keliling seperti Ratna harus tetap berjuang karena perut harus tetap diisi. Apalagi di kampung ada keluarga yang juga menanti. Jadi dari jam 3 pagi bersiap diri untuk mulai belanja dan mulai belanja sekitar pukul 4:30 pagi sampai jam 6 keliling dan sampai siang hari dari menembus embun pagi, menerjang matahari, tapi dagangannya masih banyak yang tersisa. Dan ini akan dijual buat besok. Jadi kadangkala dari modal yang dikeluarkan dalam satu hari itu tidak sebanding dengan apa yang diterima ketika berjualan. Eka Rima, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.